Bab 1871 Ahli Mutlak. Nangong Longjian, tanda seru tanda seru tanda seru petik 2. Mendengar nama itu, kerumunan semua terkejut. Ini terutama berlaku bagi orang-orang klan Kekaisaran Nangong. Pada saat itu, mereka menampilkan ekspresi yang sangat bersemangat. Mereka sudah berhasil mengenali pedang naga emas raksasa itu. Wos! Tiba-tiba, pedang naga emas besar yang mengambang di langit mulai menyusut. Dalam sekejap, itu menjadi jauh lebih kecil. Meskipun sekarang kecil, kekuatan yang dipancarkannya tidak berkurang sedikit pun. Kemudian, itu menembak ke arah Chu Feng. Sampah. Melihat adegan ini, Zhang Ning dan yang lainnya semua khawatir. Mereka berteriak dalam hati mereka. Alasan untuk itu adalah karena pedang naga emas itu benar-benar terlalu menakutkan. Ketika bahkan mereka tidak mampu menahannya, jika pedang itu menyerang Chu Feng, bahkan jika Chu Feng memiliki 100 nyawa, dia pasti masih akan dibunuh. Namun, tepat ketika pedang itu hendak menyerang Chu Feng, tiba-tiba bergeser arah. Kemudian, telapak tangan muncul dari ruang di depan Chu Feng. Telapak tangan itu meraih pedang naga emas. Segera setelah itu, seorang pria berjalan keluar dari kekosongan dan berdiri di depan Chu Feng. Pria ini memiliki kepala rambut yang mencapai pinggangnya. Rambutnya hitam pekat, sehitam tinta. Saat itu berkibar di angin, dia tampak sangat luar biasa, dan mengeluarkan udara yang tak tertandingi. Hanya dengan melihatnya, orang dapat mengatakan bahwa dia adalah seorang ahli yang absolut. Adapun pria ini, dia adalah Nangong Longjian. Nangong Longjian, itu benar-benar Nangong Longjian. Lalu, pedang naga emas itu adalah pedang naga emas surgawi yang legendaris. Setelah melihat Nangong Longjian, banyak orang menjadi sangat bersemangat. Hari ini, mereka benar-benar berhasil memperluas wawasan mereka. Mereka telah berhasil menemui begitu banyak ahli agung. Orang harus tahu bahwa mereka yang mereka lihat hari ini adalah legenda yang tidak dapat mereka lihat bahkan jika mereka mau. Aura ini, Nangong Longjian, dia benar-benar mencapai terobosan dan menjadi kaisar marsial peringkat 6. Haha, hari ini, Chu Feng pasti akan dibunuh. Petik 2. Pada saat ini, orang-orang dari klan Kekaisaran Nangong sangat gembira. Alasan untuk itu adalah karena mereka hanya tahu Nangong Longjian sebagai kaisar marsial peringkat 5. Namun, aura yang dipancarkan Nangong Longjian saat ini adalah dari kaisar marsial peringkat 6. Ini berarti Nangong Longjian telah mencapai terobosan. Nangong Longjian selalu menjadi kebanggaan klan Kekaisaran Nangong. Semakin kuat Nangong Longjian menjadi, semakin kuat klan Kekaisaran Nangong mereka. Sekarang Nangong Longjian telah naik ke panggung, siapa yang bisa melakukan apa saja pada mereka? Tidak peduli berapa banyak ahli yang diundang oleh Chu Feng untuk membantunya, mereka semua akan terbunuh di sini. Dengan demikian, bagaimana mungkin orang-orang dari klan Nangong Imperial tidak merasakan sukacita? Belum lagi klan Kekaisaran Nangong, orang-orang dari 3 klan Imperial lainnya juga sangat bersemangat. Lagi pula, mereka semua adalah Imperial Clan, dan berasal dari akar yang sama. Nangong Longjian, kamu benar-benar berani menyerangku. Kamu benar-benar sombong. Petik 2. Namun, melihat bahwa kamu juga berbakat, aku tidak akan bertengkar denganmu tentang hal itu. Ayo, bergabunglah dengan aula kegelapan kami, kata pakar The Dark Hall. Meskipun dia memiliki niat membunuh yang meluap sebelumnya, dia telah menghilangkan niat membunuhnya sekarang. Dengan senyum berseri-seri di wajahnya, dia mengundang Nangong Longjian untuk bergabung dengannya. Perubahan suasana hatinya sangat cepat. Wos! Namun, pada saat itu, Nangong Longjian tiba-tiba mengarahkan pedang naga langit-langitnya kepada orang-orang dari aula gelap. Meskipun dia hanya mengarahkan pedangnya pada mereka dengan santai, itu menyebabkan semua langit dan bumi segera mulai bergetar. Setelah itu, raungan naga lain terdengar, dan gambar naga emas besar terbang keluar dari Heavenly Golden Dragon Sword. Dengan mulut terbuka lebar, itu tiba di depan orang-orang di aula gelap. Seolah naga emas itu akan melahap mereka pada saat berikutnya. Pergi atau mati, Nangong Longjian mengucapkan kata-kata itu dengan nada yang sangat dingin. Kamu. Baiklah, Nangong Longjian, kamu punya nyali. Mendengar kata-kata itu, ekspresi pria dari Dark Hall berubah. Namun, pada akhirnya, dia memimpin para ahli dari Dark Hall, berbalik dan pergi. Longjian, kamu datang pada waktu yang tepat. Cepat, bunuh Chu Feng dan kaki tangannya. Mereka telah membunuh banyak orang dari 4 klan kekaisaran besar kita. Hari ini, mereka harus dibunuh. Nangong Beidou berkata dengan suara nyaring. Namun, Nangong Longjian tiba-tiba mempersempit alis pedangnya dan berteriak pada Nangong Beidou, kamu, tutup mulut. Longjian, kamu, dimarahi oleh Nangong Longjian di depan umum, Nangong Beidou merasa sangat terhina. Namun, pada saat itu, dia tidak berani mengatakan hal lain. Hanya, kulitnya berubah pucat, dan ekspresinya menjadi sangat jelek. Dia selalu tidak menyukai Nangong Longjian. Namun, kekuatan Nangong Longjian benar-benar terlalu kuat. Saat ini, dia telah menjadi sangat kuat sehingga keberadaan 4 kekaisaran-kekaisaran besar yang berkelanjutan harus bergantung padanya. Meskipun dia sangat tidak menyukai Nangong Longjian, dia tidak punya pilihan selain menyerah padanya. Aku sudah tahu mengapa 4 klan kekaisaran besar menargetkan Chu Feng. Itu hanya karena kamu semua takut akan kekuatan Chu Feng. Pada akhirnya, itu adalah 4 klan kekaisaran besar yang salah. Petik 2. Meskipun benar bahwa ada beberapa korban di antara 4 klan hari ini adalah hasil dari memaksa Chu Feng ke sudut berulang kali. Ini adalah hasil yang kalian semua bawa ke atas dirimu sendiri. Petik 2.
Hari ini, ada banyak orang yang hadir. Karena itu, aku akan menjadi perantara. Kalian semua akan berdamai, kata Nangong Longjian. Nangong Longjian, omong kosong apa yang kamu ucapkan? Apakah kamu masih anggota sialan dari 4 kekaisaran besar kami? Tetua terhormat mahkota tertinggi Semen Imperial berteriak dengan marah. Boom. Namun, sebelum dia bahkan bisa menyelesaikan mengucapkan kata-katanya, Nangong Longjian melambaikan lengan bajunya. Kemudian, tetua yang terhormat Semen Imperial Clan itu dihancurkan dari langit dan dengan kejam menabrak tanah. Setelah menabrak tanah, tubuhnya menjadi rusak parah dan dia pingsan di tempat. Ketika aku berbicara, kamu tidak boleh menyela, kata Nangong Longjian dengan suara dingin. Tatapannya sedingin es dan tanpa sedikit pun emosi. Kamu, melihat adegan ini, orang-orang dari klan Kekaisaran Semen sangat marah sehingga kulit mereka menjadi pucat. Mereka mengepalkan tangan dengan erat, tetapi tidak berani mengatakan apa-apa. Alasan untuk itu adalah karena Nangong Longjian benar-benar terlalu kuat. Apa yang sedang terjadi? Nangong Longjian sebenarnya tidak membunuh Chu Feng, dan bukannya mendesak untuk perdamaian? Selanjutnya, dia menyerang klan Kekaisaran Semen? Pada saat ini, kerumunan semua bingung dengan apa yang terjadi. Belum lagi para pengamat, bahkan Zhang Ming, Duan Jidao dan yang lainnya bingung mengapa Nangong Longjian membantu Chu Feng. Pada saat itu, hanya Chu Feng yang tahu mengapa Nangong Longjian membantunya. Ketika dia melihat pria berambut hitam yang kuat di depannya, Chu Feng memanggil satu orang, Bai Ruochen. Kecuali itu karena Bai Ruochen, Chu Feng tidak bisa memikirkan alasan lain mengapa Nangong Longjian akan membantunya. Hari ini, aku, Nangong Longjian, akan mengatakannya seperti ini, mereka yang setuju untuk berdamai akan hidup. Mereka yang menolak akan mati. Dentang. Setelah Nangong Longjian mengatakan kata-kata itu, dia tiba-tiba mengangkat pedang naga emas surgawi di tangannya yang tinggi ke udara. Saat berikutnya, gambar naga emas itu muncul sekali lagi. Hanya saja, kali ini, naga itu bahkan lebih besar. Saat melingkar di atas langit, ia menutupi seluruh wilayah. Kekuatan naga memandikan tanah di bawahnya dan menyelimuti semua orang yang hadir. Naga besar itu mungkin menyebabkan kerumunan merasa sangat tidak nyaman. Meskipun tindakan Nangong Longjian berbeda dari tindakan ahli hall gelap itu, dan tidak memiliki niat membunuh yang meluap-luap. Kerumunan semua tahu betul bahwa kehidupan mereka berada dalam genggaman Nangong Longjian. Dengan satu pikiran, dia bisa membunuh ratusan juta jiwa. Dengan satu pedang, dia bisa menembus kubah surgawi yang luas. Ini adalah kaisar marsial peringkat 6. Ini adalah Nangong Longjian. Ini adalah pakar absolut sejati. 4 klan kekaisaran besar, apakah kamu semua bersedia untuk berdamai? Tanya Nangong Longjian. Kamu, orang-orang dari klan Kekaisaran Semen semuanya mengertakkan gigi dengan marah. Ini terutama berlaku untuk Semen Baiyuan. Pada saat itu, kulitnya berwarna hijau dan putih dan ekspresinya sangat jelek. Adapun orang-orang dari klan Nangong Imperial, mereka bingung apa yang harus dilakukan. Mereka benar-benar tidak berharap bahwa klan mereka sendiri sebenarnya tidak akan membantu mereka setelah muncul, tetapi malah akan memaksa mereka untuk berdamai. Namun, setelah memikirkannya, ini juga masuk akal. Meskipun Nangong Longjian adalah kebanggaan klan Nangong Kekaisaran, dia belum pernah menjadi orang yang peduli tentang kehormatan dan reputasi klan Nangong Kekaisaran mereka. Selain itu, klan Nangong Imperial sudah akan naik berkuasa. Bagaimana mungkin mereka masih berdiri sejajar dengan 3 klan imperial lainnya? Bab 1872 kesimpulan tidak terduga. Pada saat itu, kepala klan Dongfang Imperial Clan berkata, Brother Longjian, sebenarnya, bukan tidak mungkin bagi kita untuk berdamai. Hanya, itu semua harus bergantung pada apakah teman kecil Chu Feng mau berdamai atau tidak. Petik 2. Sebenarnya, itu juga bukan keinginan klan Kekaisaran Dongfang kami untuk hal-hal untuk mencapai keadaan ini. Jika teman kecil Chu Feng bersedia berdamai, aku bersedia secara pribadi meminta maaf kepada teman kecil Chu Feng. Petik 2. Ketika dia mengatakan kata-kata itu, tetua yang terhormat klan Dongfang Imperial Clan memiliki ekspresi persetujuan diam-diam. Jelas bahwa mereka sudah membahas masalah ini sebelumnya. Apa, mereka benar-benar akan berdamai? Selain itu, dia mengatakan bahwa dia bahkan akan meminta maaf. Para penonton semua kagum dengan apa yang dikatakan kepala klan-klan Kekaisaran Dongfang. Klan Kekaisaran Beitang kami memiliki niat yang sama. Pada saat berikutnya, kepala klan Kekaisaran Beitang juga menyuarakan bahwa mereka bersedia untuk berdamai. Longjian sudah mewakili niat Kekaisaran Nangong Kekaisaran kami, kata tetua yang terhormat dari klan Kekaisaran Nangong. Ketika dia mengatakan kata-kata itu, tetua tertinggi klan Nangong Kekaisaran Nangong lainnya dan kepala klan mereka Nangong Beidou semua memiliki ekspresi persetujuan diam-diam. Saat keadaan berdiri, mereka sudah menyadari betapa kuatnya Chu Feng. Jika tidak, mereka tidak akan bertekad untuk membunuhnya. Alasan untuk itu adalah karena mereka tahu bahwa jika mereka tidak menghilangkan Chu Feng, mereka akan dihilangkan oleh Chu Feng di masa depan. Namun, jika mereka benar-benar dapat berdamai dengan dia, jika Chu Feng benar-benar bersedia untuk berdamai dengan mereka, mereka sangat bersedia melakukannya. Sebenarnya, Kekaisaran Nangong Kekaisaran, Kekaisaran Beitang dan Kekaisaran Dongfang Imperial sudah memiliki niat untuk berdamai dengan Chu Feng. Hanya, mereka merasa bahwa, dengan kepribadian Chu Feng, dia benar-benar tidak akan berdamai dengan mereka. Selanjutnya, dengan cara mereka memperlakukan Chu Feng sebelumnya, itu hanya tidak realistis bagi mereka untuk tiba-tiba mencoba untuk berdamai dengannya.
Selain itu, klan Kekaisaran Simen sangat bersikeras membunuh Chu Feng. Dengan demikian, tidak ada dari mereka yang menyebutkan ide mereka untuk berdamai dengan Chu Feng. Sekarang Nangong Longjian mendesak perdamaian, mereka merasa itu adalah kesempatan langka untuk berdamai dengan Chu Feng. Teman kecil Chu Feng, kamu mendengar apa yang mereka katakan, bukan? Nangong Longjian menatap Chu Feng. Tidak pernah ada dendam atau keluhan antara 4 klan Kekaisaran Besar dan aku untuk memulainya. Sepanjang waktu, selalu 4 kekaisaran besar yang bersikeras membunuhku. Belum pernah aku ingin membunuh mereka. Petik 2. Jika mereka mau berdamai dengan aku secara alami juga mau berdamai. Hanya, niat orang tidak dapat diprediksi. Lagi pula, mereka mengejar aku dengan niat untuk membunuh aku begitu lama. Aku benar-benar takut mereka akan kembali pada kata-kata mereka. Sementara mereka mungkin mengatakan bahwa mereka akan berdamai dengan aku takut mereka malah akan menusukkan pedang mereka ke aku dari belakang. Chu Feng tersenyum. Chu Feng tahu betul apa situasi saat ini. Mendamaikan secara alami akan menjadi yang terbaik. Selain itu, jika Nangong Longjian tidak muncul, sangat mungkin bahwa mereka semua akan terbunuh oleh aula kegelapan. Dengan demikian, Nangong Longjian setara dengan menjadi seseorang yang telah menyelamatkan hidup mereka. Sebagai orang dari klan Kekaisaran Nangong Longjian sebenarnya telah menekan 4 klan Kekaisaran Besar dan secara paksa menuntut agar mereka berdamai dengan Chu Feng. Jika Chu Feng menolak untuk berdamai sekarang, dia benar-benar akan menjadi orang yang tidak tahu situasi. Jadi, dia harus memberikan wajah Nangong Longjian. Selain itu, jika Chu Feng benar-benar dapat berdamai dengan 4 klan Kekaisaran Besar, hanya akan ada ratusan manfaat tanpa kerugian. Pertama, Chu Feng masih memiliki tingkat budidaya yang lemah, dan dia bukan tandingan bagi 4 klan Kekaisaran Besar sendirian. Selanjutnya, bahkan jika dia bisa muncul dalam kekuasaan, dia masih tidak akan menghilangkan 4 klan Kekaisaran Besar. Paling-paling dia akan membunuh orang-orang yang mencoba membunuhnya. Chu Feng tidak lagi menjadi pemuda berdarah panas seperti sebelumnya. Dia jauh lebih dewasa sekarang. Dia tahu bahwa terlepas dari seberapa besar kebencian yang dibawanya, seseorang tetap tidak harus membunuh yang tidak bersalah. Meskipun 4 klan Kekaisaran Besar sangat keji, pasti ada orang-orang baik di antara mereka. Misalnya, ada Nangong Ya, Nangong Baihe dan Nangong Moli. Mereka semua adalah teman Chu Feng. Terlepas dari seberapa besar kebencian antara Chu Feng dan Nangong Imperial Clan mereka mungkin, Chu Feng tidak akan pergi dan membunuh mereka. Dengan demikian, bagaimana mungkin Chu Feng memiliki hati untuk memusnahkan klan teman-temannya dan membuat mereka miskin dan tunawisma? Hanya, Chu Feng tidak mempercayai 4 klan Kekaisaran Besar. Itu sebabnya dia ingin Nangong Longjian memberinya jaminan. Mengenai itu, kamu bisa yakin. Jika mereka berani kembali pada kata-kata mereka, terlepas dari klan mereka mungkin, aku akan memusnahkan mereka untuk kamu, kata Nangong Longjian. Mendengar kata-kata itu, kerumunan semua mengisap udara dingin. Sebagai seseorang dari 4 klan Kekaisaran Besar, Nangong Longjian sebenarnya mengatakan hal seperti itu. Dia benar-benar tidak konvensional dan berbeda dari masa. Namun, pada saat itu, selain orang-orang dari 4 klan Kekaisaran Besar, tidak ada orang lain yang merasa perilaku Nangong Longjian tidak berbakti. Sebaliknya, mereka merasa bahwa dia adalah pria sejati, yang mampu membedakan yang benar dari yang salah. Selanjutnya, setelah mendengar sebanyak ini, orang banyak bisa mengatakan bahwa 4 klan Kekaisaran Besar sebenarnya satu-satunya yang salah. Adapun kejahatan keempat Kekaisaran Besar telah menuduh Chu Feng melakukan, dan bagaimana mereka menuduh Chu Feng tidak tahu terima kasih, itu semua jelas palsu. Tapi, jika aku akan dibunuh, aku takut bahwa bahkan kamu tidak akan tahu Imperial Clan yang membunuhku, kata Chu Feng. Jika kamu akan dibunuh, aku akan menyelidiki masalah ini. Jika itu benar-benar terkait dengan 4 klan Kekaisaran Besar, aku akan membuat 4 klan Kekaisaran Besar menemani kamu dalam kematian, kata Nangong Longjian. Karena senior sudah mengatakannya sedemikian rupa, maka Chu Feng bersedia untuk berdamai. Hanya, aku bertanya-tanya apa maksud dari klan Kekaisaran Simen mungkin? Setelah Chu Feng mengatakan kata-kata itu, dia mengalihkan pandangannya ke Simen Baiyuan. Klan Kekaisaran Simen, apakah kamu ingin hidup atau mati? Setelah Nangong Longjian mengatakan kata-kata itu, ia mengarahkan pedang naga emas langitnya ke Simen Baiyuan. Roar. Naga emas raksasa yang menyegel langit membiarkan naganya mungkin turun dan menutupi semua orang dari klan Kekaisaran Simen. Semakin kuat, semakin banyak tekanan yang mereka rasakan. Banyak ahli tingkat kaisar bela diri yang tidak mampu melawan kekuatan naga dan mulai berlutut satu demi satu. Pada saat itu, dari kaisar bela diri Kekaisaran Simen Imperial, hanya Simen Baiyuan yang masih berdiri tegar. Hanya, meskipun dia nyaris tidak berdiri, dia gemetaran tanpa henti. Faktanya, bukan karena Simen Baiyuan berhasil menahan kekuatan naga karena dia kuat. Sebaliknya, Nangong Longjian merasa bahwa Simen Baiyuan adalah individu terkuat di klan Kekaisaran Simen, ia harus meninggalkan wajahnya. Jika tidak, Nangong Longjian ingin Simen Baiyuan berlutut padanya, dia juga harus berlutut kepadanya. Ini adalah kehendak langit. Hanya, sayang sekali untuk cucu aku Fei Xue. Awalnya, ia memiliki prospek besar. Namun, begitu saja, masa depannya hancur. Petik 2. Simen Baiyuan menutup matanya. Dia menghadap ke langit dan mendesah panjang. 2 aliran air mata panas mengalir dari sudut matanya yang sudah tua.
Dari kata-katanya orang bisa mengatakan bahwa alasan mengapa klan Kekaisaran Simen bersikeras membunuh Chu Feng, alasan mengapa mereka membenci Chu Feng sebesar ini. Sebenarnya adalah semua karena Chu Feng telah merusak reputasi Simen Feixue sebagai seorang jenius. Setelah menghela nafas itu, Simen Baiyuan melambaikan tangannya pada tetua tertinggi klan Simen Kekaisaran Simen. Dia berkata, lupakan saja, rekonsiliasi saja. Jika kita ingin terus bertarung, itu pada akhirnya akan merugikan klan Kekaisaran Simen kita. Petik 2. Mendengar kata-kata itu, meskipun tetua tertinggi klan Simen Imperial Clan sangat tidak mau berdamai dengan Chu Feng, mereka tidak mengatakan apa-apa. Namun, sementara eselon atas klan Kekaisaran Simen tidak mau berdamai, dari ekspresi klan-klan Kekaisaran Simen, dapat dilihat bahwa mereka sebenarnya ingin dapat berdamai dengan Chu Feng. Kecepatan pertumbuhan Chu Feng sangat menakutkan. Kecepatan pertumbuhannya menyebabkan mereka gemetar ketakutan. Selama hari-hari ini ketika mereka telah membuat musuh dari Chu Feng, nama Chu Feng seperti mimpi buruk bagi mereka. Faktanya, banyak dari mereka memiliki mimpi buruk yang sama. Mereka bermimpi bahwa suatu hari, Chu Feng akan datang dan membantai seluruh klan Simen Imperial mereka sendiri. Dan sekarang, selama mereka bisa berdamai dengan Chu Feng, mereka akan bisa membebaskan diri dari mimpi buruk itu. Sangat baik, hari ini, aku, Nangong Longjian, akan menjadi saksi untuk ini. Dendam dan keluhan antara Chu Feng dan 4 klan kekaisaran besar harus dihapuskan dengan satu pukulan. Mulai hari ini, kedua belah pihak akan menjadi teman. Petik 2. Jika ada pihak yang menentang perjanjian hari ini, aku, Nangong Longjian, akan menghilangkan seluruh klan mereka. Nangong Longjian mengangkat pedangnya dan berteriak keras. Kata-katanya seperti guntur, tidak ada yang meragukan apa yang dia katakan. Alasan untuk itu adalah karena Nangong Longjian pasti seseorang yang akan melakukan apa yang dikatakannya. Bab 1873 Tirai turun. Ketika kata-kata Nangong Longjian meninggalkan mulutnya, Nangong Beidou, kepala klan-klan Dongfang dan kepala klan-klan Beitang semua saling memandang. Kemudian, mereka berjalan di udara dan tiba di depan Chu Feng. Mereka menggenggam tinju mereka di Chu Feng dan berkata, teman kecil Chu Feng, sebelumnya, klan kami yang salah. Kami berharap teman kecil Chu Feng akan memaafkan kami. Petik 2. Sementara kesopanan mereka hanya untuk pertunjukan, tetap bahwa mereka telah meminta maaf kepada Chu Feng. Bagi mereka, dengan status mereka, untuk benar-benar meminta maaf kepada Chu Feng, dapat dilihat bahwa mereka masih sangat takut kepada Chu Feng. Pada gilirannya, ini menunjukkan seberapa tulus mereka ingin berdamai dengan Chu Feng. Jangan menyebutkan masa lalu lagi. Aku hanya berharap kalian bertiga kepala klan tidak lagi menyulitkan Chu Feng ini, dan sebaliknya akan berteman dengan Chu Feng ini, kata Chu Feng sambil tersenyum ringan. Kata-katanya mengandung implikasi tersembunyi. Paling pasti, mulai hari ini dan seterusnya, teman kecil Chu Feng hanya akan menjadi teman kita dan bukan musuh kita. Petik 2. Lebih jauh lagi, teman kecil teman Chu Feng juga adalah teman kita, kata kepala 3 klan serempak. Aku harap kamu 3 kepala klan mampu melakukan apa yang kamu semua katakan, Chu Feng tersenyum ringan. Meskipun mereka telah berdamai, Chu Feng masih menanggung perasaan buruk terhadap orang-orang yang telah bertekad untuk membunuhnya. Dihadapkan dengan Chu Feng yang bertindak sedemikian rupa, 3 kepala klan hanya bisa tersenyum pahit. Bagaimanapun, mereka tahu bahwa merekalah yang salah. Dengan demikian, mereka semua berjanji, teman kecil Chu Feng, tidak perlu mengatakan lagi. Kamu hanya perlu melihat bagaimana kita bertindak di masa depan. Petik 2. Tiba-tiba, Chu Feng berkata melalui transmisi suara, 3 kepala klan, ada masalah bahwa Chu Feng ini bertanya-tanya apakah kalian semua mungkin bisa memberitahuku tentang hal itu. Apa yang mungkin terjadi? 3 kepala klan menjawab serempak melalui transmisi suara. Tepatnya siapa yang menjual Gunung Qianwood kita? Tanya Chu Feng. Mengenai itu, kita tidak tahu. Hanya Simen Baiyuan yang tahu. 3 kepala klan menjawab dengan cara yang sama. Terima kasih, meskipun dia belum berhasil menentukan siapa pengkhianat itu, Chu Feng masih berterima kasih kepada mereka. Alasan untuk itu adalah karena dia telah memperoleh informasi yang bermanfaat dari mereka. Setelah memberikan kesaksian kepada Chu Feng berdamai dengan 4 klan kekaisaran besar, banyak orang yang hadir mengungkapkan senyum. Mereka benar-benar tidak pernah berharap untuk konfrontasi puncak seperti itu untuk menyimpulkan dengan cara seperti itu. Namun, karena mereka semua adalah manusia, berdamai satu sama lain adalah yang terbaik. Akhir cerita ini sebenarnya adalah yang paling ditunggu-tunggu orang banyak. Melihat orang-orang yang sebelumnya saling bertempur saling tersenyum, melihat bagaimana kebencian mereka terhadap satu sama lain terhapus oleh senyum mereka. Belum lagi orang-orang yang terlibat dalam pertempuran ini, bahkan orang-orang yang berdiri di sana merasa sangat gembira. Namun, pada saat ini, kerumunan dari klan Kekaisaran Simen merasa sangat sedih. Klan Imperial Nangong, klan Dongfang Imperial, dan klan Chief Klan Beitang Imperial semuanya pergi untuk secara pribadi meminta maaf kepada Chu Feng. Hanya klan Simen Imperial mereka yang tidak melakukannya. Adapun alasannya, itu karena kepala klan Simen Imperial Clan mereka telah terbunuh oleh Chu Feng. Simen Imperial Clan, apakah kamu semua tidak akan mengungkapkan permintaan maaf kamu? Tepat pada saat ini, Nangong Longjian berbicara. Jelas, dia tidak berencana untuk membiarkan klan Kekaisaran Simen pergi seperti ini. Dia ingin klan Kekaisaran Simen untuk menawarkan permintaan maaf mereka kepada Chu Feng juga. Sebagai tanggapan, Simen Baiyuan menyingkirkan persenjataan kekaisarannya dan berjalan mendekati Chu Feng.
Meskipun dia telah tiba sebelum Chu Feng, dia hanya berdiri di sana. Dia tidak membuat gerakan sopan, juga tidak menawarkan permintaan maaf. Bahkan, tidak ada jejak permintaan maaf di wajahnya. Terbukti, dia masih tidak mampu meminta maaf kepada Chu Feng. Karena ini sudah merupakan masa lalu, aku juga tidak ingin menggali terlalu banyak. Selama Simen Senior bersedia menjawab dua pertanyaan aku tidak akan menuntut permintaan maaf dari klan Kekaisaran Simen, kata Chu Feng. Apa pertanyaanmu? Tanyakan. Mendengar kata-kata itu, ekspresi Simen Baiyuan meningkat pesat. Meskipun dia sangat membenci Chu Feng masih memberinya jalan keluar dari situasi yang sulit ini. Pertanyaan pertamaku adalah, apa sebenarnya asal-usul Dark Hall? Tolong jawab aku dengan jujur, kata Chu Feng. Itu adalah aula gelap yang datang untuk menemukan kita. Mereka berkata bahwa mereka akan membantu kita. Persenjataan kekaisaran digunakan sebagai hadiah untuk kamu juga disediakan oleh mereka. Hanya, mereka tidak menyerahkan persenjataan kekaisaran kepada kita, dan kita tidak mendapatkan persenjataan kekaisaran dari mereka. Itu hanya janji lisan di antara kami. Melihat itu sekarang, mereka sama sekali tidak pernah berencana untuk memberi kami persenjataan kekaisaran. Mereka hanya menipu kita. Petik 2. Adapun asal-usul Dark Hall, kita juga tidak tahu. Setiap saat, merekalah yang menghubungi kami. Kami tidak mampu menemukan mereka. Namun, aku bisa memberi kamu petunjuk, kata Simen Baiyuan. Apa petunjuk itu? Tanya Chu Feng. Orang-orang dari Dark Hall mengenakan topeng. Jadi, aku tidak tahu identitas mereka. Namun, aku tahu identitas satu orang dari aula kegelapan, kata Simen Baiyuan dengan suara rendah. Hanya Chu Feng yang bisa mendengar apa yang dia katakan. Siapa itu? Tanya Chu Feng. Ratusan transformasi Clayman, kata Simen Baiyuan. Jadi itu sebenarnya dia. Chu Feng secara alami mengingat 100 Transformations Clayman. Kembali ke dataran Gongba, justru karena ratusan transformasi Clayman menyamar sebagai Chu Feng bahwa Hong Qiang akhirnya jatuh pada perangkap 4 klan kekaisaran besar. Apa pertanyaan kedua kamu? Simen Baiyuan berinisiatif untuk bertanya. Kali ini, dia tidak berbicara dengan suara rendah. Sebaliknya, dia bertanya dengan suara yang bisa didengar semua orang. Siapa orang yang menjual Gunung Qianwood kita? Tanya Chu Feng. Sepertinya kamu juga tahu bahwa seseorang menjual Gunung Qianwood kamu, Simen Baiyuan tersenyum. Itu adalah sesuatu yang bisa ditebak siapapun. Selain itu, aku tahu bahwa orang yang menjual Gunung Qianwood kami saat ini ada di antara orang-orang di sini. Chu Feng mengalihkan pandangannya ke orang-orang dari Gunung Qianwood di belakangnya. Meskipun orang-orang ini telah disandera sepanjang waktu, Chu Feng tahu bahwa pengkhianat Gunung Qianwood tersembunyi di dalam mereka. Terus, aku tidak akan pernah memberitahumu siapa orang itu. Orang itu memutuskan untuk tunduk kepada kami dan juga membantu kami. Karena itu, aku berkewajiban untuk melindungi orang itu. Simen Baiyuan tersenyum ringan. Kemudian, dia berkata, Chu Feng, meskipun kami telah berdamai, klan kekaisaran Simen kami dan kamu ditakdirkan untuk tidak pernah bisa menjadi teman satu sama lain. Jadi, aku tidak akan mengundang kamu untuk tinggal di sini. Petik 2. Bahkan jika kamu ingin aku tinggal, aku tidak akan mau tinggal. Chu Feng tersenyum ringan. Kemudian, dia menoleh ke Baili Xuan Kong dan yang lainnya dan berkata, Tuan Kepala Sekolah, mari kita pulang. Dengan demikian, tirai jatuh pada dendam antara Chu Feng dan 4 klan kekaisaran besar. Chu Feng dan yang lainnya semua pergi. Klan kekaisaran Nangong, klan kekaisaran Dongfang dan klan Beitang Imperial juga berturut-turut. Setelah pertempuran besar berakhir, hanya sampah yang berserakan di tanah yang tersisa. Klan kekaisaran Simen dibiarkan sangat rusak dengan lubang di seluruh. Dalam pertempuran ini, orang yang paling menderita tidak lain adalah klan kekaisaran Simen. Di dalam istana utama Simen Imperial Clan, istana utama klan Simen kekaisaran awalnya megah dan megah. Namun, karena pertempuran, itu menjadi agak suram dengan kekalahan. Namun, pada saat itu, klan kekaisaran Simen tidak berminat untuk memperbaiki kota atau istana mereka. Bagaimanapun, kepala klan Simen Imperial Clan mereka telah terbunuh. Selain itu, bahkan mayat yang utuh telah ditinggalkan. Dengan demikian, orang-orang dari klan kekaisaran Simen berduka. Kakek buyut, kamu harus membalaskan dendam ayahku. Simen Feixue berlutut di tanah. Dia menangis terseduh-seduh. Tuanku, kita tidak bisa membiarkan Chu Feng lolos dengan ini. Kita harus membalaskan dendam kepala klan Lord. Banyak eselon atas klan Simen Imperial juga berlutut di tanah. Membalas? Bagaimana kamu semua akan membalasnya? Apakah kamu semua mampu mengalahkan Chu Feng? Apakah kamu semua mampu mengalahkan Nangong Longjian? Simen Baiyuan bertanya dengan suara keras. Kekecewaan mengisi nadanya. Petik 2. Pada saat itu, orang banyak tidak berbicara lagi. Memang, mereka tidak memiliki kemampuan untuk membalas dendam. Mereka tidak mampu bahkan mengalahkan Chu Feng. Karena itu, tidak perlu menyebutkan Nangong Longjian. Banyak sampah. Jika bukan karena kalian semua bersikeras menjadikan Chu Feng musuhmu, kami tidak akan memprovokasi semua masalah ini, dan semua orang dari klan kekaisaran Simen kami tidak akan terbunuh. Simen Baiyuan dengan marah memaki mereka. Puh, tiba-tiba, Simen Baiyuan memuntahkan seteguk darah. Kemudian, dia jatuh dari tahta naga. Hanya dalam sekejap, kesehatannya menjadi sangat lemah. Bab 1874 kamu pengkhianat. Kakek yang hebat, Tuan. Melihat Simen Baiyuan dalam kondisi seperti itu, Simen Feixue dan berbagai tetua semuanya sangat ketakutan.
Mereka buru-buru melangkah maju dan mendukung si Men Baiyuan. Namun, semakin dekat mereka mendekat, semakin mereka khawatir. Pada saat itu, tubuh si Men Baiyuan sangat lemah. Faktanya, bahkan napasnya telah berhenti, dan tubuhnya menjadi sedingin es. Seolah-olah dia sudah mati. Satu-satunya hal yang menjaga si Men Baiyuan hidup sekarang adalah sumber energi, dantian dan kultivasinya. Aku hampir kehabisan vitalitasku kali ini. Aku tidak akan bisa hidup lama. Kemungkinan besar, aku tidak akan bertahan melewati hari ini, kata si Men Baiyuan. Tidak, ini tidak mungkin. Kakek buyut, kamu tidak akan mati. Mendengar kata-kata itu, si Men Feixue mulai berduka dengan air mata. Feixue, ingat ini. Jangan membalaskan dendam ayahmu. Kamu tidak dapat menang melawan Chu Feng itu. Seluruh si Men Imperial Clan kami tidak dapat menang melawan Chu Feng itu. Petik 2. Lebih baik memeras permusuhan daripada membiarkannya tetap hidup. Itu berlaku terutama untuk Chu Feng. Yang terbaik adalah kamu tidak memprovokasi dia lagi. Suara si Men Baiyuan menjadi sangat lemah. Namun, bahkan pada saat seperti itu, dia masih dengan sungguh-sungguh menasihati si Men Feixue. Apa yang dia katakan pada si Men Feixue adalah apa yang sebenarnya dia pikirkan di dalam hatinya. Meskipun dia baru bertemu Chu Feng untuk pertama kalinya hari ini, dia bisa mengatakan bahwa Chu Feng lebih kuat dari semua generasi muda si Men Imperial Clan mereka. Bahkan cucunya si Men Feixue lebih rendah daripada Chu Feng dalam semua aspek. Meskipun dia membenci Chu Feng sampai ke tulang, dia tanpa sadar mengakui Chu Feng. Tidak, aku harus membalas dendam. Aku pasti harus membalas dendam. Petik 2. Aku bisa pergi dan meminta Aula Kegelapan untuk bantuan mereka. Kakek buyut, bukankah Dark Hall adalah sekutu kita? Aku bisa meminta mereka untuk membunuh Chu Feng untuk aku, kata si Men Feixue. Aula gelap, haha. Si Men Baiyuan tersenyum pahit. Kemudian, dia berkata, Feixue, ingat ini. Kamu benar-benar tidak boleh terlibat dengan Aula Gelap. Mereka adalah sekelompok yang bahkan lebih berbahaya daripada Chu Feng. Petik 2. Mereka hanya membantu kami sebelumnya karena mereka menginginkan sesuatu dari kami. Sekarang setelah mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan, mereka pasti tidak akan membantu kami lagi. Petik 2. Selain itu, jangan lupa bahwa jika Chu Feng setuju dengan undangan Aula Gelap hari ini, yang akan padam hari ini adalah 4 klan kekaisaran besar kita. The Dark Hall adalah grup yang hanya ingin orang yang dapat mereka eksploitasi. Adapun klan si Men Imperial kita tidak lagi memiliki nilai apapun untuk dieksploitasi. Puh. Setelah mengucapkan kata-kata itu, si Men Baiyuan memuntahkan seteguk darah lagi. Kemudian, auranya semakin lemah dan semakin lemah. Bahkan tatapannya mulai menjadi kosong dan tubuhnya mulai menegang. Kakek buyut, kamu baik-baik saja? Apakah kamu baik-baik saja? Si Men Feixue sangat ketakutan sehingga kulitnya menjadi pucat. Ketika ayahnya meninggal, si Men Baiyuan adalah orang terakhir yang bisa dia andalkan. Ingat, kamu Abe, benar-benar harus, tidak boleh, tidak membuat Chu Feng, musuhmu lagi. Setelah mengucapkan kata-kata itu, leher si Men Baiyuan bersandar ke samping, dan tangannya terbuka. Dia telah meninggal. Kakek buyut, jangan mati, jangan mati. Pada saat itu, si Men Feixue menangis lebih keras. Tangisannya mencekam hati dan paru-paru. Dia diliputi kesedihan. Dia tahu bahwa jika bukan karena dia, si Men Baiyuan tidak akan secara paksa meninggalkan pelatihan tertutupnya. Jika si Men Baiyuan tidak secara paksa meninggalkan pelatihan pintu tertutupnya, vitalitasnya tidak akan menderita kerusakan besar, dan dia tidak akan mati secepat ini. Dengan kematian si Men Baiyuan, orang-orang dari klan kekaisaran si Men semua dilemparkan ke dalam keputusasaan dan kesedihan. Seolah-olah pelindung terakhir mereka hilang. Jangan menangis lagi, orang mati tidak bisa dihidupkan kembali. Tepat pada saat itu, sesosok tiba-tiba muncul di aula istana. Setelah melihat orang itu, orang-orang dari klan kekaisaran si Men semuanya terkejut. Bahkan tetua yang terhormat utuh berubah sangat pucat. Orang yang muncul di hadapan mereka adalah pemimpin kelompok orang-orang Dark Hall, yang peringkat 6 kaisar bela diri yang didorong kembali oleh Nangong Longjian hari ini. Tuan, mengapa kamu datang? Tetua yang maha tinggi ditanyakan dengan suara gemetar. Aku datang untuk mengambil barang milikku, kata pria Dark Hall itu. Saat dia berbicara, dia tiba di depan mayat si Men Baiyuan dan mengeluarkan Kosimensak milik si Men Baiyuan. Kemudian, dia mengeluarkan Imperial Armament si Men Baiyuan, blade penusuk tubuh buaya kuno. Melihat adegan ini, orang-orang dari klan kekaisaran si Men semua sangat marah. Namun, tak satu pun dari mereka yang berani mengatakan apapun. Itu jelas milik kakek buyutku, sejak kapan itu menjadi milikmu? Pada saat itu, si Men Feixue yang benar-benar berani mempertanyakan pria itu dari aula kegelapan. Dulu itu miliknya. Namun, itu milikku sekarang. Pria itu menyingkirkan Ancient Alligator Body Piercing Blade. Ketika dia berbicara, dia mulai berjalan menuju pintu keluar. Kamu hanya bandit, teriak si Men Feixue. Bandit, mendengar kata itu, pria Dark Hall itu tiba-tiba berhenti dan berbalik. Teman kecil, kamu tidak bisa mengatakannya seperti itu. Lain, nyawa orang-orang dari klan si Men Imperial kamu mungkin hilang setiap saat. Petik 2. Hahaha. Setelah dia selesai mengucapkan kata-kata itu, pria itu tertawa terbahak-bahak. Saat dia tertawa, dia melayang ke udara dan meninggalkan klan kekaisaran si Men. Pada saat itu, si Men Feixue akhirnya menyadari mengapa si Men Baiyuan memberitahunya bahwa aula gelap tidak bisa dipercaya.
yang mengatakan, meskipun pria dari Aula Kegelapan melakukan hal seperti itu, orang-orang dari klan Kekaisaran Simen tidak berani mengumumkan masalah ini kepada publik. Alasan untuk itu adalah karena kata-kata yang diucapkan pria itu dari Aula Kegelapan sebelum dia pergi dipenuhi dengan niat mengancam. Mereka, klan Kekaisaran Simen, benar-benar takut klan mereka dibasmi olehnya. Lagi pula, Aula Gelap berbeda dari 3 istana. Meskipun mereka semua eksistensi yang sangat kuat, 3 istana tidak akan mencoba untuk memusnahkan 4 klan. Namun, Dark Hall adalah kekuatan yang akan menggunakan segala cara untuk mencapai tujuan mereka. Ini menyebabkan klan Kekaisaran Simen menjadi sangat takut dengan Aula Kegelapan. Meskipun persenjataan Kekaisaran Simen Baiyuan direbut dari mereka, mereka hanya bisa menanggung penghinaan dan kemarahan. Adapun kelompok orang-orang Chu Feng, setelah mereka meninggalkan klan Kekaisaran Simen, Zhang Ming dan Zhang Tianyi, pasangan ayah dan anak, memilih untuk pergi. Kemudian, ketika Duan Jidao terluka parah, ia dibawa kembali ke lembah tersembunyi dunia oleh Yin Gongfu, Jiang Wuxiang dan yang lainnya. Pada saat ini, hanya Beast Dragon Monstrous Dragon, The Campus Immortal, Nangong Longjian, Hong Qiang dan orang-orang dari Gunung Qianwood yang tersisa. Pada saat itu, mereka melakukan perjalanan sambil mengendarai naga besar yang dibentuk oleh pasukan Raja Monstrous Dragon Beas. Selama perjalanan mereka, Chu Feng telah bekerja untuk menghapus ikatan pada Bai Li Xuankong dan yang lainnya sepanjang waktu. Dengan susah payah, Chu Feng akhirnya berhasil menghilangkan ikatan dan memberikan orang-orang dari Gunung Qianwood budidaya kembali. Chu Feng, kamu benar-benar tidak mengecewakan aku. Bai Li Xuankong menatap Chu Feng dengan tatapan penuh kebanggaan. Chu Feng saat ini mampu menekan 4 kepala klan-klan besar sendirian, dan bahkan berhasil membunuh kepala klan-klan Simen Imperial. Kekuatan Chu Feng sudah melampaui kekuatannya. Ini berarti bahwa Bai Li Xuankong tidak salah. Dia tidak terlalu memikirkan Chu Feng, tidak mengabaikan segalanya untuk memelihara Chu Feng, sia-sia. Dia akhirnya berhasil menerima balasan atas semua hal yang telah dia lakukan sebelumnya. Semua yang telah diinvestasikannya ke Chu Feng tidak sia-sia. Chu Feng, kamu benar-benar kebanggaan Gunung Qianwood kami. Pada saat itu, Ketua Majelis Qianwood, Yin Chengkong, berjalan mendekat. Tuan Majelis Tuhan, sementara aku tidak tahu apakah aku adalah kebanggaan Gunung Qianwood kami atau tidak, aku tahu bahwa kamu adalah aib Gunung Qianwood kami, kata Chu Feng. Chu Feng, apa yang kamu bicarakan? Bagaimana kamu bisa berbicara kepada Tuan Majelis Dewa seperti itu? Mendengar kata-kata itu, ekspresi Dugu Xingfeng dan yang lainnya dari Gunung Qianwood semuanya berubah. Meskipun Chu Feng memiliki kekuatan yang menantang surga, tetap saja Yin Chengkong adalah ketua Majelis Qianwood takut mereka. Dia adalah orang dengan otoritas terbesar di Gunung Qianwood selain Bai Li Xuankong. Senioritas dan statusnya sangat melampaui Chu Feng. Dengan demikian, Chu Feng seharusnya tidak berbicara dengan Yin Chengkong sedemikian rupa. Chu Feng, apa yang kamu katakan sangat benar. Memang, kamu telah memarahi aku dengan benar. Sebagai ketua Majelis Suci Qianwood, aku benar-benar malu gagal melindungi Gunung Qianwood. Yin Chengkong tidak marah. Sebaliknya, ia mulai menyalahkan dirinya sendiri. Haha, namun, untuk Yin Chengkong yang sok, Chu Feng tertawa ringan. Kemudian, dia berkata, silakan, terus berpura-pura. Aku akan melihat berapa lama kamu bisa terus berpura-pura. Petik 2. Chu Feng, tepatnya apa yang kamu katakan? Apa yang terjadi? Bai Li Xuankong bertanya. Pada saat itu, Dugu Xingfeng dan yang lainnya juga menoleh ke Chu Feng dengan ekspresi serius di wajah mereka. Mereka semua dapat mengatakan bahwa Chu Feng tampaknya tidak menghina Yin Chengkong tanpa alasan atau sebab, bahwa ada beberapa implikasi tersembunyi di balik kata-kata Chu Feng. Yin Chengkong, ketua Majelis Suci Qianwood kami, adalah orang yang menjual kalian semua. Pengkhianat yang menyebabkan kalian semua ditangkap oleh 4 klan kekaisaran besar, kata Chu Feng. Bab 1875 bodoh. Chu Feng, jangan kamu mengucapkan fitnah berbisa padaku. Mendengar kata-kata itu, Yin Chengkong segera membantahnya dan tampak sangat marah. Namun, Chu Feng mengabaikannya sepenuhnya. Sebaliknya, dia melihat ke Bai Li Xuankong dan bertanya, leluhur, jika tebakan aku benar, itu adalah Majelis Master Yin Chengkong yang meminta kamu kembali ke Gunung Qianwood, kan? Yin Chengkong, apakah Chu Feng mengatakan yang sebenarnya? Pada saat itu, Bai Li Xuankong menjadi marah. Apa yang dikatakan Chu Feng benar? Golden Flash Bird yang dikirim kepadanya yang meminta dia untuk kembali ke Gunung Qianwood tepatnya dikirim oleh Yin Chengkong. Yin Chengkong mengatakan bahwa dia memiliki masalah penting bahwa dia membutuhkan Bai Li Xuankong dan meminta Bai Li Xuankong kembali ke Gunung Qianwood. Pada saat itu, Bai Li Xuankong berpikir bahwa sesuatu yang besar benar-benar terjadi. Lagi pula, hanya ada satu Golden Flash Bird, dan dia telah memberitahu Yin Chengkong untuk hanya menggunakan Golden Flash Bird untuk menemukannya jika sesuatu yang besar terjadi pada Gunung Qianwood. Jadi, setelah Bai Li Xuankong menerima Golden Flash Bird, ia segera bergegas kembali ke Gunung Qianwood tanpa berhenti untuk beristirahat. Namun, sekembalinya, ia menemukan bahwa tidak ada yang serius telah terjadi. Dan bahwa situasi di Gunung Qianwood adalah sesuatu yang Yin Chengkong dapat mengurus dirinya sendiri tanpa perlu kembali. Pada saat itu, Bai Li Xuankong sangat marah. Setelah semua, demi bergegas kembali, dia telah meninggalkan Chu Feng. Namun, setelah berpikir tentang bagaimana Yin Chengkong adalah seseorang yang telah dipupuknya, dan juga ketua Majelis Qianwood Secret Assembly saat ini.
Bagaimana ia adalah seseorang yang akan mengambil alih Gunung Qianwu setelah kematiannya, Bai Li Xuankong tidak mengatakan terlalu banyak tentang itu. Setelah itu, Simen Baiyuan memimpin pasukan kekaisaran Simen ke Gunung Qianwu dan menangkap mereka semua. Bai Li Xuankong sudah tahu pada waktu itu bahwa dia telah terjual habis. Jika tidak, bagaimana pasukan klan Simen Imperial dapat datang ke Gunung Qianwu dan menangkap semua orang yang terkait dengan Chu Feng? Pada saat itu, orang pertama yang dia pikir sebagai pengkhianat adalah Yin Chengkong. Namun, setelah berpikir lebih jauh, dia merasa bahwa Yin Chengkong bukanlah seseorang yang akan melakukan hal semacam ini. Selain itu, ia tidak memiliki bukti konklusif. Karena itu, tidak pantas baginya untuk mengatakan apapun tentang masalah ini. Itu sebabnya dia tidak menginterogasi Yin Chengkong. Lagi pula, pada saat itu, hal yang paling dikhawatirkannya adalah keselamatan Chu Feng. Setelah diselamatkan oleh Chu Feng, Bai Li Xuankong telah merencanakan untuk menyelidiki siapa pengkhianat itu setelah kembali ke Gunung Qianwu. Konon, orang yang paling dia curigai masih Yin Chengkong. Dan sekarang, Chu Feng sebenarnya menyatakan Yin Chengkong sebagai pengkhianat. Karena itu, dia secara alami tidak bisa memilih untuk tetap diam lagi. Tuan Bai Li, tolong junjung keadilan bagi aku. Kamu mengenal aku dengan sangat baik. Aku tumbuh di Gunung Qianwu, dan aku diasuh oleh kamu. Aku menganggap Gunung Qianwu lebih penting daripada kehidupan aku sendiri. Bagaimana mungkin aku bisa mengkhianati Gunung Qianwu kita? Air mata yang berkilau berkedip-kedip di mata Yin Chengkong yang sudah tua. Dia tampak sangat dirugikan. Petik 2. Mendengar apa yang dikatakan Yin Chengkong, Bai Li Xuankong tampaknya telah menjadi lembut hati. Setelah bertahun-tahun, Bai Li Xuankong memiliki sentimen yang sangat mendalam bagi Yin Chengkong. Selain itu, Yin Chengkong juga memberikan kontribusi besar bagi Gunung Qianwu mereka. Selain itu, dia tidak akan membiarkan Yin Chengkong menjadi master majelis-majelis suci Qianwu. Namun, meskipun ia telah berhati lembut, Bai Li Xuankong tidak menjawab Yin Chengkong. Sebagai gantinya, dia melihat ke Chu Feng dan berkata, Chu Feng, aku tahu bahwa kamu bukan seseorang yang menuduh orang lain tanpa alasan. Karena kamu telah menuduh Yin Chengkong sebagai pengkhianat, kamu harus memiliki alasan. Katakan, apa mereka? Petik 2. Adalah Simen Baiyuan yang mengatakan kepada aku bahwa orang yang mengkhianati Gunung Qianwu kami adalah Yin Chengkong, kata Chu Feng. Tidak mungkin, Simen Baiyuan jelas tidak mengatakan apa-apa. Semua orang di sini bisa menjadi saksi akan hal itu. Lebih jauh lagi, bahkan jika dia mengatakan bahwa aku adalah pengkhianat, dia mungkin berbohong. Yin Chengkong mencoba yang terbaik untuk membela diri. Chu Feng tersenyum dengan jijik. Lalu, dia berkata, memang, dia tidak mengatakan apa-apa. Lagi pula, jika dia mengumumkan secara terbuka pengkhianat itu akan membuat Simen Imperial Clan mereka terlihat sangat tidak loyal. Di masa depan, siapa yang mau bekerja sama dengan klan Simen Imperial mereka? Petik 2. Namun, untuk mengekspresikan ketulusan Simen Imperial Clan dalam berdamai denganku, dia menulis catatan singkat kepadaku. Namanya ada di catatan di sini. Saat Chu Feng berbicara, dia mengeluarkan catatan. Catatan itu tidak ditulis di atas kertas biasa. Sebaliknya, itu adalah selembar kertas emas keemasan dan menyilaukan dengan naga dan phoenix tergambar di atasnya. Itu adalah kertas khusus yang digunakan 4 klan kekaisaran besar. Di selembar kertas itu ada 3 karakter yang kuat, Yin Chengkong. Ini benar-benar kamu. Pada saat itu, Dugu Xingfeng dan yang lainnya dari Gunung Qianwu semua memandang ke Yin Chengkong dengan ekspresi yang sangat marah. Bukan hanya kertas emas itu sesuatu yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari 4 klan kekaisaran besar, tulisan tangan pada kertas itu juga jelas tidak ditulis oleh orang biasa. Bukan karena tulisan tangan itu sangat indah. Sebaliknya, itu sama sekali tidak indah. Bagaimanapun, karena tidak banyak penggarap bela diri yang mahir dalam 4 seni, tulisan tangan mereka pada umumnya cukup jelek. Namun, karakter di kertas emas berisi kekuatan yang sangat kuat. Dari pandangan sekilas, orang bisa tahu bahwa itu ditulis oleh seseorang dengan tingkat kultivasi yang sangat tinggi. Selain itu, marsial penggarap mampu mengatakan bahwa karakter tampaknya ditulis oleh kaisar marsial peringkat 5. Dengan demikian, jelas bahwa apa yang dikatakan Chu Feng benar, bahwa ini memang catatan yang diberikan kepadanya oleh Simen Baiyuan. Tuan Bai Li, tolong lepaskan aku. Tuan Bai Li, tolong lepaskan aku. Pada saat itu, dengan bukti nyata di depannya, Yin Chengkong tidak mencoba untuk menyangkalnya lagi. Dengan dia berlutut di depan Bai Li Xuankong dan mulai memohon pengampunan. Itu benar-benar kamu. Meskipun Bai Li Xuankong sudah skeptis terhadap Yin Chengkong, tubuhnya masih mulai menggigil, kulitnya menjadi pucat. Dan napasnya terengah-engah setelah Yin Chengkong benar-benar mengakuinya. Perjuangan di dalam hatinya terlihat jelas dalam ekspresinya yang bengkok. Dapat dilihat bahwa dia benar-benar marah. Tuan Bai Li, tolong luang aku, tolong luang aku. Aku kacau, aku kacau. Petik 2. Ini adalah hadiah yang diberikan Simen Baiyuan padaku. Mereka semua ada di sini. Namun, sama sekali tidak ada persenjataan kekaisaran. Persenjataan kekaisaran itu scam. Petik 2. Tuan Bai Li, mereka semua milikmu. Tolong beri aku kesempatan lagi. Yin Chengkong bersujud tanpa henti sambil memohon maaf kepada Bai Li Xuankong. Lebih jauh lagi, dia dengan kejam menamparkan dirinya sendiri untuk mewujudkan tekadnya untuk bertobat. Bai Li Xuankong menerima Cosmos Sak dengan semua hadiah dari Yin Chengkong.
Namun, dia kemudian menamparkan Yin Chengkong dengan kejam. Tamparannya sangat ganas sehingga mengubah wajah Yin Chengkong. Jika aku ingin membebaskan kamu, bagaimana aku harus menghadapi para tetua dan murid Gunung Cianwood kita? Baili Xuankong berteriak dengan marah. Dia benar-benar marah oleh Yin Chengkong. Tuan Baili, Yin Chengkong masih ingin terus meminta maaf. Namun, Baili Xuankong sudah ditentukan, dan tampak sangat dingin. Aku benar-benar tahu bahwa aku salah. Aku tahu bahwa kematian aku pantas. Tuan Baili, tolong bunuh aku. Setelah tenang, Yin Chengkong tahu bahwa dia tidak akan bisa hidup. Dengan demikian, dia menutup matanya dan mengungkapkan ekspresi menunggu kedatangan kematian. Namun, sebelum dia terbunuh, dia benar-benar menghadap ke langit dan berteriak, Simen Baiyuan, aku tidak pernah berharap kamu akan mengkhianatiku pada akhirnya. Kamu kembali pada janji kamu pengkhianat tidak setia. Bahkan jika aku menjadi hantu, aku masih tidak akan membiarkanmu lolos dengan ini. Petik 2. Suaranya bergema di langit yang luas dan perlahan menyebar ke cakrawala. Dari sini, hati Yin Chengkong yang tidak didamaikan dengan jelas terwujud. Tepat pada saat ini, Chu Feng berkata, jangan secara acak menyatakan itu. Meskipun Simen Baiyuan bukan orang baik, kamu juga tidak boleh salah menuduhnya. Dia tidak pernah mengkhianatimu. Petik 2. Chu Feng, apa yang kamu katakan? Mendengar kata-kata itu, Yin Chengkong tiba-tiba membuka matanya yang sudah tertutup. Dengan ekspresi yang sangat bingung, dia melihat ke Chu Feng. Pada saat yang sama, orang-orang lain yang hadir juga menatap Chu Feng dengan ekspresi bingung yang sama. Aku menulis ini sendiri. Simen Baiyuan tidak mengkhianatimu. Chu Feng mengutak-atik catatan itu dan memandang ke Yin Chengkong dengan senyum berseri-seri. Dia memiliki tatapan seseorang yang menatap orang bodoh.